Perkenalkan, nama saya Yinggu Inrawiyai, NPM 18042064, semester 4, program studi budidaya perikanan, jurusan peternakan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah juga dijelaskan oleh dosen mata kuliah terkait dengan materi, yaitu bahan kimia obat, pengujian sampel darah, dan memperbanyak probiotik, pengobatan ikan, dan pencemaran air. Nah, yang pertama, bahan kimia obat. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Permen KP 2018 mengenai obat ikan, pengendalian dan peredaran obat ikan. Pasal 3. Obat ikan berdasarkan tujuan dan pemakaiannya digunakan untuk 1. Mencegah dan mengobati ikan, 2. Membebaskan gejala penyakit, dan 3. Memodifikasi proses kimia yang terjadi dalam tubuh ikan. Dalam peraturan ini juga ada obat-obat ada banyak obat yang sudah dilarang untuk mengobati ikan yang sakit, dan ada juga obat-obat yang masih dianjurkan untuk mengobati ikan yang terserang penyakit. Ya, bahan kimia obat sendiri merupakan senyawa sintetis atau bahan kimia aktif yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan obat kimiawi atau dalam bentuk produk yang digunakan dalam pengobatan dengan memberikan efek kerja yang sangat cepat. Berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu langsung pada target penyakit. Pengendalian residu sendiri merupakan akumulasi bahan kimia atau obat metabolitnya dalam jaringan dan organ ikan setelah pemakaian obat atau bahan kimia secara sengaja untuk pencegahan atau pengobatan sebagai imbuhan pakan, atau secara tidak sengaja terkontaminasi senyawa tersebut. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2, pengujian sampel darah. Pengujian sampel darah ada pengujian sampel darah putih, darah merah, dan kadar hemoglobin. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu hemoglobin. Prosedur perhitungan hemoglobin dilakukan dengan mengacu pada metode Sahli. Ikan yang akan digunakan yaitu ikan nila. Pertama, hisap darah menggunakan pipet Sahli hingga skala 20 mikrometer per kubik atau 0,2 ml. Lalu ujung pipet dibersihkan menggunakan tisu. Kemudian darah dipindahkan ke dalam tabung HB meter yang telah diisi HCl 0,1 N hingga skala 10 atau dalam kurung merah. Setelah itu diaduk, lalu ditambah aquades. Diaduk lagi hingga 3-5 menit agar warnanya terlihat seperti larutan standar yang dalam HB meter. Kadar hemoglobin dinyatakan dalam gram per. Yang ketiga, memperbanyak probiotik. Alat tambahan yang akan digunakan yaitu EM4 1 liter, air gula 1,2 kg tambah 1 liter air, sari buah nanas 4 buah tambah 38 liter, jerigen isi 40 liter. Campur semua bahan ke wadah tertutup atau jerigen yang bersih, kemudian tutup rapat wadah selama 1 minggu hingga bau khas probiotik, dan bisa diaplikasikan ke kolam. Budidaya ikan membutuhkan prebiotik serta
mikroorganisme yang berguna untuk pertumbuhan ikan. Jika kita membutuhkan untuk pakan ikan, saya rasa EM4 sangat cocok untuk budidaya. Yang keempat, kita masuk dalam pengobatan ikan. Pengobatan ikan itu ada 4 metode, yaitu perendaman, penyuntikan, oral atau penyemprotan pakan, 4 pengolesan. Ya, metode pertama perendaman. Jika di kolam kita terserang penyakit, maka alangkah baiknya kita memisahkan ikan yang terserang penyakit dari ikan-ikan yang tidak terserang penyakit, lalu masukkan ke wadah yang sudah dimasukkan obat dengan dosis yang sudah ditentukan. Kemudian biarkan 1 jam. Lalu kedua, penyuntikan dibagi 2 bagian, yaitu intramuskular sama intraperitoneal. Intramuskular bagian punggung. Penyuntikan ikan dilakukan dengan hati-hati agar ikan tidak stres atau tidak terluka. Yang kedua, intraperitoneal. Penyuntikan juga dilakukan dengan secara hati-hati agar ikan tidak mudah stres atau tidak mudah luka. Kemudian setelah disuntik, diusap bagian yang disuntik tersebut agar tidak keluar cairan. Yang ketiga, oral atau pencampuran pakan. Pencampuran pakan dilakukan hingga merata, lalu bisa diaplikasikan ke kolam. Yang keempat, pengolesan. Jika ada ikan terkena luka borok, maka oleskan di luka borok tersebut. Yang kelima, bahan pencemar air. Pencemaran air terjadi jika ada polutan yang masuk ke dalam air seperti zat kimia, energi, dan unsur lainnya, sehingga merubah bentuk asli dari air menjadi berubah warna dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Adapun beberapa zat kimia yang bisa mencemari air, diantaranya adalah zat fosfat yang berasal dari limbah organik atau sampah maupun sisa metabolisme ikan sendiri. Sebelum melakukan pengamatan atau BOD air, kita siapkan dulu alat dan bahan seperti BOD, botol, dan botol sampel. Tujuan dari pengukuran BOD atau ini agar kita mengetahui bahwa di lingkungan budidaya itu mengalami pencemaran atau lingkungan tersebut layak atau tidak untuk digunakan dalam budidaya. Cukup sekian, terima kasih, selamat siang.